Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Melida Afifah dari Universitas Cyber Asia Program Studi PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan judul Analisis Penghentian Operasional Sementara Zenius Education Technology ditinjau dari aspek studi kelayakan bisnis. Saya memilih Zenius karena perusahaan ini merupakan salah satu pelopor education teknologi di Indonesia dan telah bertahan selama kurang lebih 20 tahun. Namun kemudian mengumumkan penghentian operasional sementara. Jadi melalui presentasi ini saya akan mencoba melihat kondisi tersebut dari beberapa aspek studi kelayakan bisnis, serta memberikan rekomendasi agar kondisi serupa dapat diminimalkan. Zenius merupakan perusahaan yang bergerak di bidang education technology atau EdTech dan didirikan pada tahun 2004. Sudah berjalan selama 20 tahun kurang lebih. Perusahaan ini menjadi salah satu pelopor pembelajaran online di Indonesia dengan fokus pada penyediaan layanan pembelajaran digital. Nah, dalam perjalanannya, Zenius mengalami perkembangan yang cukup panjang. Pada periode pandemi 2020 sampai 2021, kebutuhan terhadap pembelajaran daring meningkat pesat, sehingga menjadikan momentum pertumbuhan bagi bisnis education teknologi, termasuk Zenius ini. Namun, setelah pandemi, kondisi pasar mulai berubah tentunya. Pada 2022, Zenius melakukan PHK dan juga melakukan akuisisi terhadap Primagama sebagai bagian dari pengembangan bisnisnya. Kemudian pada Januari 2024, Zenius mengumumkan penghentian operasional sementara. Nah, perjalanan inilah yang kemudian menjadi menarik untuk dianalisis, karena menunjukkan bahwa pertumbuhan sebuah startup tidak selalu menjamin keberlanjutan bisnisnya. Jadi kita melihat kasus Zenius secara keseluruhannya, penghentian operasionalnya tidak tepat jika hanya dikaitkan dengan satu penyebab saja. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa aspek yang saling berkaitan, yaitu ada perubahan kondisi pasar, seperti yang tadi terkait corona, lalu strategi pemasarannya juga, lalu operasional, manajemen, dan juga terkait keuangannya. Jadi masalahnya bukan semata-mata karena jenis ini tidak memiliki teknologi atau produk yang baik. Justru yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perusahaan mampu menyesuaikan seluruh aspek-aspek bisnis tadi ketika kondisi pasar mengalami perubahan. Karena itu, selanjutnya saya akan membahas masing-masing aspek tersebut berdasarkan pendekatan studi kelayakan bisnis. Nah, mari kita masuk ke yang pertama. Di sini ada tabel-tabel analisis aspeknya. Dari aspek pasar, pandemi memberikan kondisi yang sangat menguntungkan bagi layanan pembelajaran online, karena sekolah dan aktivitas belajar banyak dilakukan secara daring. Namun, setelah pandemi, sekolah kembali melakukan pembelajaran tatap muka. Hal ini menyebabkan kebutuhan terhadap pembelajaran online tidak lagi berada pada tingkat yang sama seperti ketika pandemi. Selain itu, ada juga perilaku konsumen yang mulai berubah. Pembelajaran tidak lagi sepenuhnya bergantung pada platform online, tetapi berkembang menjadi kombinasi antara pembelajaran online dan offline, atau kita sebut hibrid. Lalu dari sisi pemasaran, tantangannya juga semakin besar, karena Zenius harus menghadapi persaingan dari berbagai platform education teknologi maupun sumber belajar gratis yang tersedia di media digital. Nah, model bisnis berbasis subscription juga menghadapi tantangan dalam menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Jadi, meskipun peluang pasar education teknologi sebenarnya masih ada, perusahaan membutuhkan diferensiasi yang kuat dan strategi untuk mempertahankan loyalitas para pengguna. Artinya, perubahan pasca pandemi membuat Zenius harus kembali menyesuaikan strategi bisnisnya. Masuk aspek selanjutnya,
Dari sisi teknis ya, sebagai perusahaan education teknologi, Zenius perlu terus mengembangkan infrastruktur digital agar layanan pembelajaran tetap stabil dan berkualitas. Pengembangan platform dan fitur juga membutuhkan investasi teknologi secara berkelanjutan. Selain itu, akuisisi Primagama menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan layanan pembelajaran online dan offline. Namun dari sisi operasionalnya, strategi tersebut juga membuat pengelolaan bisnis menjadi lebih kompleks. Integrasi suatu bisnis membutuhkan biaya, waktu, sumber daya, dan juga koordinasi yang lebih. Pada saat yang sama, Zenius juga melakukan efisiensi melalui PHK tadi sebagai salah satu bentuk penyesuaian terhadap kondisi bisnis. Hingga akhirnya pada Januari 2024, mohon maaf, Zenius mengumumkan penghentian operasional sementara dengan alasan menghadapi tantangan operasional. Jadi dari aspek ini dapat dilihat bahwa ekspansi dan pengembangan bisnis perlu diimbangi dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola kompleksitas dan efisiensi operasional. Berikutnya, ada aspek manajemen dan keuangan. Dari sisi manajemen, perubahan kondisi pasar setelah pandemi menuntut perusahaan untuk melakukan penyesuaian strategi. Keputusan ekspansi juga seharusnya diimbangi dengan evaluasi risiko dan kemampuan perusahaan dalam mengelola perubahan yang makin lebih berat dari sebelumnya. Kemudian dari aspek keuangan, startup pada umumnya membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk pengembangan teknologi, sumber daya manusia, dan juga kegiatan operasionalnya. Setelah pandemi, kondisi pendanaan startup juga berubah. Investor menjadi lebih selektif dan mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap profitabilitas. Itu saja. Kondisi ini sering disebut sebagai funding winter. Nah, dalam kondisi seperti ini, perusahaan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan pengguna. Perusahaan juga harus memastikan bahwa pendapatan mampu mendukung biaya operasional dan menjaga kesehatan arus kas. Jadi, temuan utamanya adalah perubahan kondisi bisnis menuntut strategi manajemen yang adaptif, sekaligus pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati agar perusahaan tetap berkelanjutan. Nah, setelah kita menganalisis beberapa aspek tadi, eh, ada saya melakukan evaluasi secara keseluruhan atas aspek-aspek tersebut. Jadi pertama dari aspek pasar kondisinya kurang mendukung karena terjadi perubahan permintaan setelah pandemi. Dari aspek pemasaran, persaingan yang tinggi menjadi tantangan bagi keberlanjutan bisnis. Lalu dari aspek teknis, Zenius masih memiliki kemampuan dalam mengembangkan platform dan layanan digital. Lalu di aspek operasional, membutuhkan perhatian karena kompleksitas bisnis meningkat dan perusahaan melakukan efisiensi. Dan dari sisi manajemen, strategi perlu lebih adaptif terhadap perubahan kondisi pasar. Dan yang terakhir, dari aspek keuangan, terdapat risiko yang berkaitan dengan tekanan biaya pendanaan. Jadi, penghentian operasional Zenius dipengaruhi oleh kombinasi berbagai aspek bisnis, bukan oleh satu faktor saja. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan agar kondisi tersebut serupa dapat diminimalkan. Pertama, perusahaan perlu menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen setelah pandemi. Lalu, ketika persaingan semakin tinggi, perusahaan perlu memperkuat diferensiasi dan memberikan nilai tambah yang benar-benar dirasakan pengguna. Dan ketiga, ekspansi sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan risiko dan kemampuan operasional perusahaan. Dan yang terakhir, dari sisi keuangan, perusahaan perlu lebih memperhatikan profitabilitas, pengelolaan arus kas, serta melakukan diversifikasi sumber pendapatan. Dan demikian, keberlanjutan startup tidak hanya bergantung pada kemampuan menciptakan inovasi, tapi juga pada kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar dan menjaga kesehatan bisnisnya. Sebagai kesimpulan, kasus Zenius menunjukkan bahwa keberhasilan startup tidak hanya ditentukan oleh inovasi dan kemampuan teknologi,
Perusahaan juga harus membaca perubahan pasar, mengendalikan operasional, mengambil keputusan ekspansi secara tepat, serta menjaga kondisi keuangan agar tetap sehat. Dari kasus Zenius, kita dapat melihat bahwa pertumbuhan yang terjadi pada suatu periode belum tentu dapat dipertahankan apabila tidak diikuti dengan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis seharusnya tidak hanya dilakukan ketika bisnis akan didirikan saja, tetapi juga dapat menjadi dasar evaluasi ketika perusahaan berkembang dan menghadapi perubahan kondisi bisnisnya. Dengan begitu, keputusan bisnis dapat dilakukan dengan lebih terukur, dan risiko keberlanjutan perusahaan dapat diminimalkan. Demikian presentasi mengenai analisis penghentian operasional sementara Zenius Education ditinjau dari aspek studi kelayakan bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.